ternyata kisah perjalanan beliau sebagai seorang rasul itu merupakan proses pembelajaran. Ya. Saya menyebutnya sebagai kurikulum Rasulullah. Agama ini adalah hal-hal yang suci. Kalau kita membaca kitab suci, hati kita harus suci. Kalau hati kita nggak suci, itu tidak terjadi resonansinya itu. Baca berulang kali Al-Quran nggak paham-paham. Kenapa? Hatinya tidak suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita bersyukur pada Allah kembali dipertemukan dalam forum kajian ini. Mudah-mudahan Allah sedang menyiapkan berkah dan hikmah yang banyak buat kita semua, karena kita senantiasa mencoba menggali hikmah dari dalam Al-Quran Al-Karim, kitab suci yang mulia yang menjadi pegangan hidup kita semuanya. Hari ini kita memasuki episode yang ke-98 dari program Cangkir Tasawuf Modern. Sahabat sekalian, di episode kali ini kita akan mencoba belajar banyak berteladan kepada Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana beliau mendapatkan wahyu, belajar tentang Islam dari malaikat Jibril yang diutus oleh Allah ya, untuk menyampaikan risalah, yang kemudian risalah ini akan beliau sampaikan ke umatnya dan diteladankan sepanjang kehidupannya. Tetapi kita tahu bahwa Quran itu tidak turun sekaligus kepada Rasulullah, melainkan turun berangsur-angsur kepada beliau. Dan beliau ternyata berproses menjadi orang yang semakin berilmu dengan cara mendapatkan wahyu Al-Quran itu. Jadi dengan turunnya Al-Quran itu Rasulullah berproses, dimulai dari kondisi yang tidak mengetahui tentang kitab suci di nabi-nabi dan rasul sebelumnya, ya, yang digambarkan beliau sebagai nabi yang ummi, yang tidak pernah membaca kitab sebelumnya dan tidak pernah menulis dengan tangannya, ya, digambarkan sebagai orang yang ummi. Tetapi dengan turunnya wahyu secara berangsur-angsur itu, beliau mendapatkan ilmu yang semakin banyak dan kemudian seluruh isi Al-Quran itu diturunkan kepada beliau melalui malaikat Jibril dan menjadi khasanah keilmuan yang sangat mendalam di dalam jiwa Rasulullah. Nah, kita ingin memahami Islam ini dengan berteladan kepada Rasulullah. Memang banyak cara untuk mempelajari Al-Quran Al-Karim itu. Ya. Dari sudut manapun kita belajar Al-Quran dan belajar agama ini, maka itu baik-baik saja. Tetapi yang paling baik tentu saja adalah seperti yang dialami, diteladankan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena ternyata kisah perjalanan beliau sebagai seorang rasul itu merupakan proses pembelajaran. Ya. Saya menyebutnya sebagai kurikulum Rasulullah. Jadi Allah itu menurunkan wahyu secara berangsur-angsur, tidak langsung jreng gitu ya, seluruh isi Al-Quran 6.236 ayat itu diturunkan bersamaan, tidak begitu. Kita melihat dalam sejarah maupun dari berita Al-Quran, wahyu Al-Quran itu turun seiring dengan peristiwa yang terjadi, supaya Rasulullah itu bisa menghayati makna dari petunjuk Allah di dalam Al-Quran itu terkait dengan realitas kehidupan, ya, yang kemudian disebut sebagai asbabun nuzul. Meskipun tidak seluruh ayat Quran itu ada asbabun nuzulnya. Kira-kira hanya sepertiga saja yang turunnya Al-Quran itu langsung dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi, ya, asbabun nuzul. Yang 2/3 itu ternyata bisa lepas dari konteks saat itu, karena Al-Quran itu memang konteksnya itu tidak hanya terikat di masa lalu, melainkan juga sampai ke masa sekarang, bahkan sampai akhir zaman.
Tapi toh demikian, Allah menurunkan Quran itu secara berangsur-angsur dan itu ada kaitannya dengan kurikulum pembelajaran Islam ini kepada Rasulullah dan kemudian itu juga bisa kita tiru dalam kehidupan kita ya dalam proses pembelajaran kita terhadap Islam ini. Dan saya melihat itu sangat efektif karena saya melakukan pembelajaran dengan cara itu. Bapak saya yang kebetulan guru agama saya sendiri, beliau adalah mursyid tarekat ya yang pernah menjadi Dewan Pembina Partai Tarekat Islam di zamannya Pak Karno dulu ya. Karena bapak saya itu lahir di tahun 1900, Pak Karno lahir di tahun 1901. Jadi lebih tua bapak saya tetapi sezaman dan beliau kemudian waktu itu sangat aktif untuk membina Partai Tarekat Islam Indonesia. Beliau adalah guru saya, ya, guru yang sejak kecil memberikan pelajaran dan menariknya pelajaran itu setelah saya paham itu adalah kurikulum ya yang dialami oleh Rasulullah melalui malaikat Jibril. Ya, pembelajaran beliau untuk memahami Islam dalam waktu 23 tahun itu. Sahabat sekalian, apa saja yang diteladankan oleh Rasulullah kepada kita semua dalam proses pembelajaran Islam ini? Ada beberapa poin. Yang pertama adalah sifat atau karakter ummi. Jadi ini berkali-kali disebut di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang ummi. Apa itu ummi? Ummi itu digambarkan secara garis besar adalah orang yang tidak bisa baca tulis. Atau di ayat yang lain digambarkan Nabi tidak pernah membaca kitab suci sebelumnya. Apalagi menulis dengan tangannya. Yaitu ada skenario besar yang saya tulis dalam sebuah buku yang berjudul Metamorfosis Sang Nabi. Kalau ingin detail ada di sana, tetapi kita mencoba mencuplik tentang proses pembelajaran itu yang langsung menjadi teladan bagi kita, bagaimana kita bisa memahami dan mendalami agama ini. Sifat yang ummi itu menjadikan seseorang itu menjadi rendah hati. Ya, Nabi itu sangat rendah hati. Seorang yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, tapi pikirannya open-minded, terbuka. Biasanya orang yang rendah hati dan merasa dirinya kurang itu akan justru menjadi sangat mudah untuk menerima pembelajaran-pembelajaran dari sekitarnya. Berbeda dengan orang yang tinggi hati, ya, yang sudah merasa dirinya cukup, merasa pinter, sudah mengetahui segala macam. Biasanya orang yang begini itu malah susah untuk menerima pembelajaran, menerima hikmah, menerima ilmu dari luar dirinya. Karena Allah itu sesungguhnya menghamparkan hikmah, menghamparkan ilmu kepada kita di mana-mana. Di dalam setiap peristiwa yang kita lalui itu selalu ada hikmah, bergantung bagaimana cara kita menyikapi hal itu. Kalau kita abai terhadap itu, tidak peduli atau sudah merasa tinggi, maka kita tidak mendapatkan itu. Di setiap peristiwa, di dalam diri kita, di keluarga kita, ya di tetangga kita, di pekerjaan kita, kemanapun kita menghadap, itu selalu berhadapan dengan Allah yang sedang mengajarkan ilmu kepada kita. Ya, jadi poin pertama adalah jadilah orang yang ummi. Nah, dengan menjadi orang yang ummi itu, maka kita ini akan membuka diri kita menerima hikmah-hikmah dari manapun Allah akan mengajarkan, termasuk dari kitab suci Al-Quran Al-Karim. Nah, Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'anilladzi lahu mulkus samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Fa aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah Muhammad, hei manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain Dia.
yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya. Dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk. Jadi secara umum ayat ini mengatakan dua hal, bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang ummi, yang menjadi Rasul, menjadi utusan Allah. Dan kemudian di bagian akhir ayat itu mengatakan, dan ikutilah dia. Ikutilah Nabi yang ummi itu supaya kalian mendapat petunjuk. Jadi kalau kita ingin mendapat petunjuk, maka kita harus mengikuti Rasul kita ini. Salah satunya dalam proses pembelajaran kita mencoba meneladani bagaimana beliau itu mendapatkan pembelajaran dari dalam Al-Quran atau melalui wahyu, ya, dari firman-firman Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril. Jadi poin pertama adalah jadikanlah sikap kita sebagai orang yang ummi, yang rendah hati, yang tidak merasa sudah memiliki ilmu. Tetapi justru kita ini kurang ilmu, sangat sedikit ilmu yang kita miliki, ibaratnya gelas kosong, ya. Maka kalau gelas itu kosong diisi dengan air atau diisi dengan minuman, itu menjadi berisi dan sampai penuh. Tetapi kalau sudah merasa penuh duluan, wah ini tidak bisa ditambahi lagi. Isinya gelas itu, ilmu kita tidak akan bertambah. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bagaimana supaya kita ini memperoleh pembelajaran dari agama ini dengan baik, khususnya dari dalam Al-Quran, maka kita ini harus memperbaiki akhlak kita. Karena ini menjadi poin yang sangat penting pada diri Rasulullah. Kenapa beliau ini diutus, ya, dipilih menjadi seorang nabi, salah satunya yang kemudian dipuji-puji oleh Al-Quran, dikarenakan Rasulullah itu memiliki budi pekerti yang sangat mulia. Nah, itu difirmankan oleh Allah di dalam surat Nun ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Budi pekerti yang agung itu menjadi syarat, ya, budi pekerti yang mulia, khuluqin azim atau akhlakul karimah, ya. Nabi mengatakan, aku ini diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, begitu kata Rasulullah. Aku ini diutus untuk memperbaiki akhlak. Nah, perbaikan akhlak itu menjadi pintu masuk bagi hikmah, ya, yang diajarkan oleh Allah kepada kita dari sekitar kita. Orang yang akhlaknya buruk, maka dia sulit untuk menerima hikmah dari dalam Al-Quran, dari firman-firman Allah, dari ayat-ayat kauliyah di dalam kitab suci ataupun ayat-ayat kauniyah yang sesungguhnya sudah dihamparkan oleh Allah di sekitar kita, di alam semesta ini. Jadi akhlak yang baik, kejujuran, keikhlasan, kesabaran, ya, ketaatan, ketawakalan, itu adalah bagian dari akhlakul karimah. Orang-orang yang memiliki sifat ini itu akan memiliki persyaratan, ya, prasyarat untuk bisa melakukan proses pembelajaran dan menambah ilmunya semakin tinggi. Misalnya nih, orang yang jujur. Orang yang jujur itu akan belajar apa adanya, ya, terhadap segala macam pelajaran dari peristiwa yang dia alami. Tapi kalau sudah tidak jujur, ya, terhadap dirinya nggak jujur, terhadap orang lain nggak jujur, bahkan terhadap Allah nggak jujur, maka dia tidak akan mendapatkan hikmah. Kenapa? Ya karena terhijab, dan kemudian orang yang tidak jujur itu dia tidak bisa melihat peristiwa atau fakta, ya, hakikat dengan apa adanya. Selalu meleset. Tapi orang yang jujur itu apa adanya. Dia menerima kalau dirinya masih bodoh, ya dia mengatakan bodoh. Ketika dia tidak mengerti, ya dia mengatakan tidak mengerti. Nah, itu lebih enak. Orang-orang yang memiliki sifat itu, proses pembelajarannya akan lebih lancar, ya, lebih ilmu itu akan berdatangan dan masuk ke dalam jiwanya dengan lebih mudah. Juga orang yang ikhlas, itu enteng sekali. Jiwanya itu tidak ada hijabnya. Nah, prasyarat yang ketiga untuk bisa mendapatkan proses pembelajaran yang lancar dan kemudian menghasilkan pengetahuan yang mendalam,
itu adalah proses mensucikan diri. Ya, sebetulnya sudah dimulai dari akhlakul karimah tadi. Kalau itu kita lanjutkan, kita perdalam, kita perhalus, maka itu akan menjadi sebuah proses mensucikan diri. Artinya jangan mengotori jiwa kita dengan hal-hal yang tidak baik. Kebohongan, janganlah gitu ya. Pikiran yang negatif, buang saja. Ganti dengan pikiran-pikiran yang positif. Penglihatan yang suka kepada yang negatif-negatif, yang enggak-enggak, hindari. Pendengaran, hindari dari hal-hal yang negatif. Ucapan kita, lisan kita, hindarkan dari hal-hal yang negatif yang akan mengotori jiwa kita. Segala macam perbuatan kita, keseharian kita mulai dari pagi sampai malam hari, hindarkan dari hal-hal yang negatif. Itu akan mensucikan jiwa kita. Nah, kalau sudah mensucikan, berada dalam proses mensucikan jiwa kita, maka hal-hal yang suci itu akan berdatangan. Ya, ini yang pernah saya jelaskan di episode yang berbeda, bahwa sesungguhnya alam ini dan pikiran kita itu memiliki mekanisme resonansi. Resonansi itu adalah bergetarnya atau aktifnya suatu benda, suatu peristiwa, bahkan dengan peristiwa lain atau benda dengan benda lain yang frekuensinya sama. Jadi kalau misalnya nih antara gitar satu dengan gitar yang lain itu di stem sama, di sini kemudian dipetik, jreng, sini akan bergetar sendiri. Karena terjadi resonansi, getaran yang menular ya, yang meresonansi. Atau ada garbu tala ya, garbu tala itu adalah alat untuk menyetem nada, misalnya nada C dengan nada C, ting, sini akan bergetar sendiri, nging. Atau pada mekanisme radio, pemancar radio ya, stasiun radio memancarkan siarannya. Kemudian kita yang punya pesawat radio di sini mencari gelombangnya. Misalnya nih gelombang 100 FM. Kalau di gelombang kita, di radio kita ini masih 90, maka tidak bisa menangkap apa saja yang disiarkan oleh pemancar 100 FM itu. Bahkan digeser ke 95 belum. 98 belum, 99 masih belum, 99,99 kresek-kresek, masih belum jernih. Tapi begitu radio kita ini gelombangnya kita putar masuk ke 100 FM, celek, frekuensinya sama dengan frekuensi pemancar, maka seluruh informasi yang ada di sana itu akan masuk di sini tanpa upaya apapun. Tanpa upaya apapun, karena ada mekanisme yang disebut sebagai resonansi itu. Nah, hal-hal yang suci itu akan meresonansi yang suci juga. Maka prasyarat yang ketiga di dalam belajar agama, ya agama ini adalah hal-hal yang suci. Kalau kita membaca kitab suci, hati kita harus suci. Kalau hati kita nggak suci, itu tidak terjadi resonansinya itu. Baca berulang kali Al-Quran nggak paham-paham. Kenapa? Hatinya tidak suci. Akhlaknya tidak baik, hatinya tidak suci, maka itu menjadi hijab ya yang tidak memungkinkan atau menjadikan pembelajaran itu menjadi terhalang. Nah, karena itu Allah berfirman di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 79. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya Al-Quran itu kecuali orang-orang yang disucikan. Jadi ayat ini bercerita tentang Al-Quran itu sesungguhnya masih ada di Lauh Mahfudz ya. Masih ada di Lauh Mahfudz, yang turun kepada kita itu kan kopinya dalam bentuk hard copy ya, teks, dan soft copy Al-Hikmah, kandungan isinya yang mendalam. Nah, kata ayat ini dalam surat Al-Waqi'ah ayat 79 ini, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak bisa menyentuh Al-Quran dalam arti hakikat Al-Quran ya, karena Al-Qurannya masih ada di Lauh Mahfudz. Ini bukan soal kemudian kita berwudu, bersuci, kemudian kalau tidak bersuci atau berwudu tidak boleh menyentuh Al-Quran. Bukan sekedar di situ, tapi lebih dalam, lebih hakikat lagi daripada sekedar yang bersifat fisikal. Yaitu hati yang disucikan.
Jadi sahabat sekalian, bagi orang yang mensucikan dirinya, itu proses pembelajaran itu menjadi lebih mudah gitu ya. Tiba-tiba tanpa usaha yang terlalu berat, itu berdatangan itu hikmah itu, bermunculan. Seperti orang mendengarkan radio ya dari pemancar radio dengan hanya menyetel gelombangnya. Begitu frekuensinya sama, maka seluruh informasi yang ada di sana itu akan keluar di sini. Nah, begitulah yang terjadi pada Rasulullah. Rasulullah itu hanya menerima saja dari Allah melalui malaikat Jibril, tanpa harus melakukan upaya yang luar biasa, hanya dengan kesucian jiwa beliau, dengan akhlakul karimahnya, ya, budi pekertinya yang tinggi, tiba-tiba hal-hal yang suci firman Allah itu, wahyu itu berdatangan kepada beliau sesuai dengan waktu yang dikehendaki oleh Allah, sesuai dengan proses pembelajaran yang memang disengaja dikehendaki oleh Allah. Nah, itu sama dengan kita. Kalau kita ini berakhlakul karimah dan kemudian mensucikan jiwa kita, itu akan berdatangan, itu ilmu itu akan berdatangan dengan sendirinya. Inspirasi itu akan berdatangan kapanpun ya, ketika Allah menghendaki mengajarkan kepada kita. Ya, ini adalah memang mekanisme yang tidak semua orang melakukan seperti ini. Biasanya pembelajaran itu dilakukan secara akademik, ya, melalui persyaratan-persyaratan akademik. Tetapi ini adalah cara ya yang terjadi pada Rasul kita, dan itu sangat menarik kalau kita bisa melakukan itu. Dan ini banyak orang yang mendapatkan dengan cara ini di kalangan para sufi, ya, pelaku tasawuf yang berusaha menjernihkan jiwanya, mensucikan hatinya. Itu tiba-tiba mendapatkan ilmu dari banyak tempat, dari banyak sudut atau dari banyak arah, di mana Allah memang menghendaki untuk memberikan ilmu itu kepadanya. Nah, kemudian selanjutnya ketika semua prasyarat itu sudah dimiliki ya oleh Rasulullah, maka wahyu itu datanglah kepada beliau. Nah, di sana kemudian ada tata cara, ada pembelajaran-pembelajaran lebih lanjut. Di wahyu pertama itu Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari gumpalan alaq. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajari manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini sangat menarik karena setelah prasyarat itu terpenuhi, kita ini disuruh melakukan proses pembelajaran yang ini menjadi dasar dari peradaban modern, yaitu baca dan tulis. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Menarik, suruh membaca, tapi membacanya itu dikaitkan dengan Allah yang Maha Pencipta. Jadi Iqra itu bukan hanya membaca tulisan, tetapi juga membaca ciptaan-ciptaan Allah yang disebut sebagai ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta yang dihamparkan di jagat raya. Sesungguhnya segala makhluk itu adalah ayat-ayat Allah, itu bertebaran di dalam Al-Quran ratusan ayat ya. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun, misalnya begitu. Sesungguhnya pada yang demikian ini terdapat ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang berpikir, atau nanti yang liulil albab gitu ya, bagi orang yang berakal, dan seterusnya. Ayat-ayat yang dihamparkan di sekitar kita itu disuruh Iqra. Jadi selain Iqra teks atau redaksi dari Al-Quran itu ya, berupa yang disebut sebagai ayat qauliyah, ayat tekstual, kita juga disuruh membaca ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kontekstual dalam peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Dan bukan hanya membaca, tetapi juga diajarkan untuk belajar melalui pena, ya, bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Allah yang mengajari manusia ini untuk ya baca dan tulis. Dan ini menjadi dasar dari peradaban modern.
Alamal insana malam ya'lam, Allah yang mengajari apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia. Jadi memang proses baca tulis itu akan menjadi satu media untuk belajar lebih banyak lagi. Karena sebelum diketemukan baca tulis ini, di zaman prasejarah peradaban manusia itu ibaratnya ya tidak berkembang sangat tinggi. Tetapi begitu ditemukan baca tulis, ya diketemukan bahasa dan kemudian berlanjut dengan baca tulis, itu perkembangan peradaban manusia itu berjalan secara eksponensial, sangat cepat sampai di abad ini yang sangat luar biasa ya, dengan perkembangan teknologi digital. Itu juga baca tulis tetapi secara digital. Kalau dulu secara analog, sekarang ini secara digital dan efeknya luar biasa. Kita melihat perkembangan internet dan teknologi-teknologi digital lainnya dalam peralatan-peralatan elektronik kita itu memicu perkembangan peradaban yang luar biasa. Karena memang Islam ini diturunkan oleh Allah untuk atau bagi orang-orang yang berperadaban di akhir zaman ini. Nah, jadi itu wahyu yang pertama ya. Setelah prasyarat tadi maka kita masuk ke mekanisme wahyu yang mengajari kita untuk baca dan tulis. Nah, yang menarik di wahyu yang kedua yang turun adalah surat Al-Qalam, surat pena. Jadi ini bukan sebuah kebetulan, tetapi menjadi sebuah kurikulum pembelajaran bagi kita. Suruh baca, yang kedua kemudian suruh lebih banyak lagi menulis. Karena ternyata menulis itu adalah mengekspresikan apa yang kita pahami. Para ulama yang dahulu ya di abad pertengahan, para ilmuwan-ilmuwan Islam di zaman keemasan Islam itu memiliki karya-karya tulis yang luar biasa banyaknya. Puluhan buku bahkan ratusan buku ya. Tapi kita sekarang ini kurang melakukan itu. Nah, saya mencoba meniru itu dengan menulis buku setiap 3 bulan sekali. Karena ternyata saya merasakan itu. Ketika saya menulis itu ada satu stimulasi untuk belajar lebih banyak. Berbeda dengan orang yang cuma belajar tapi tidak menyampaikan. Ya, tidak menyampaikan baik secara lisan ataupun secara tertulis. Poin pentingnya adalah menyampaikan. Cuma secara lisan dibanding secara tertulis, pertanggungjawabannya itu lebih berat pada saat kita melakukan secara tertulis. Kalau cuma secara lisan, apalagi cuma di forum tidak direkam gitu ya, setelah disampaikan hilang, selesai. Tetapi kalau tertulis itu bisa di stabilo, bisa dikasih garis bawah, ini loh salah, ini harus dikoreksi, ini harus diralat, ini benar, ini dan seterusnya. Itu terekam. Nah, rekaman itu bisa dilakukan secara analog ya, tulisan tangan seperti buku-buku printed atau secara digital. Nah, termasuk video itu adalah tulisan dalam bentuk digital, cuma menjadi gambar dan suara. Tetapi poin pentingnya adalah belajar yang baik itu adalah menyampaikan. Ketika seseorang hanya membaca tidak menyampaikan, maka dia belum sempurna proses pembelajarannya. Yang baik adalah ketika dia menyampaikan dan kemudian dia merasa bertanggung jawab untuk melakukan pengembangan terhadap pemahaman itu, karena dengan menyampaikan itu pasti akan dikritisi oleh orang lain. Ini salah, ini kurang benar, ini begitu ya dan seterusnya. Tetapi bagi pembelajar yang baik ketika dikoreksi, ya dia kemudian kalau memang salah dia mengakui itu salah dan kemudian menjalankan atau memperbaiki kesalahannya. Nah, orang yang memiliki sikap yang seperti ini itu akan cepat belajar, ya, cepat mendapatkan ilmu lebih banyak dan semakin banyak dan terus membesar semakin tinggi, semakin mendalam ilmunya. Sahabat sekalian, jadi Al-Quran mengajarkan proses pembelajaran itu dengan membaca dan menulis, dengan mengikuti perkembangan yang terjadi di sekitar kita. Karena ilmu Allah bukan hanya yang sudah diturunkan dalam bentuk teks itu, melainkan juga dalam bentuk ayat-ayat kauniyah yang harus kita cocokkan antara petunjuk di ayat kauliyah dengan ayat-ayat kauniyahnya. Nah, di wahyu kedua itu Allah berfirman di dalam surat Nun. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun
wa inna laka la ajron ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Nun, demi kalam dan apa yang mereka tuliskan, berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala besar yang tiada putusnya. Dan sungguh kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat ini memberikan penegasan kepada kita bahwa belajar itu melalui membaca dan menulis, ya. Menjadi nama surat Al-Qalam, surat pena, dan di ayat pertamanya itu juga menegaskan demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Jadi sahabat sekalian, proses belajar apalagi di era modern ini, Al-Quran yang mengajarkan kepada kita bahwa kita ini harus menguasai baca dan tulis, termasuk dalam era digital ini membaca dan menulis secara digital. Peradaban boleh berubah, tetapi substansi dan esensi dari hikmah di dalam Al-Quran itu tetap saja bahwa seseorang pembelajar yang baik itu harus mempelajari melalui baca dan tulis itu. Kemudian yang kelima, Al-Quran memerintahkan kita untuk menjadi seorang ulul albab yang mengamati segala ciptaan Allah di jagat raya ini. Ya, karena sejak wahyu pertama itu sesungguhnya sudah diingatkan, Iqra'-nya adalah Bismi Rabbikal ladzi khalaq, membaca ciptaan-ciptaan Allah. Yang itu kemudian dielaborasi, didetailkan dalam berbagai ayat, puluhan bahkan ratusan ayat di dalam Al-Quran terkait dengan bagaimana seorang muslim itu harus melakukan proses pembelajaran, mengenali dirinya, mengenali alam sekitarnya di planet bumi ini, bahkan di langit, ya, di jagat raya, untuk mengenali Tuhannya. Itulah yang akan menghantarkan kita kepada Sang Pencipta. Tidak cukup hanya membaca di Al-Quran saja, secara tekstual, secara redaksional, tetapi justru Al-Qur'annya mendorong kita balik untuk mengamati jagat raya. Kenapa? Karena memang eksistensi Allah di jagat raya itulah yang kemudian akan memberikan kepahaman secara real dalam kehidupan kita. Tidak cukup hanya bahasa, tidak cukup. Tetapi kita diperintahkan untuk mempelajari ilmu alam, ilmu tentang langit, ya, tentang jagat raya, astronomi, kosmologi, astrofisika, astrobiologi, kimia, ya, biokimia, biologi dan sebagainya yang menyebabkan kita bisa memahami segala ciptaan Allah di jagat raya, di mana kita kemudian berinteraksi langsung dengan Allah melalui ayat-ayat kauniyah itu. Jadi interaksi dengan Allah tidak hanya saat kita membaca Al-Quran, tetapi justru menjadi lebih real ketika kita melakukan pengamatan terhadap jagat raya. Banyak sekali ayat-ayatnya, salah satu yang sudah pernah kita bahas ada di dalam surat Ali Imran 190-191. Seorang ulul albab, ya, yang kemudian mengamati jagat raya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam hari terdapat tanda-tanda ayat-ayat Allah bagi seorang ulul albab. Siapa itu? Adalah orang yang hatinya yadhkurunallah, ya, nyambung kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi sampai dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tidak sia-sia semua yang Engkau ciptakan ini. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci Engkau, hindarkan kami dari siksa api neraka. Nah, di situ terlihat betapa dengan melakukan interaksi dengan segala ciptaan Allah itu, seorang ulul albab justru kemudian merasakan kehadiran Allah di sana. Maka sahabat sekalian, sebagai penutup dari kajian kita kali ini, saya ingin mengutipkan
Firman Allah di dalam surat Toha ayat 114 yang mengatakan kepada kita bahwa semua proses ya, pembelajaran kita, baca Al-Quran, bahkan pewahyuan ya, yang terjadi pada Nabi itu sesungguhnya adalah proses bertambahnya ilmu pengetahuan kepada diri beliau. Dan kalau itu kita contoh ya seperti yang kita kaji mulai awal tadi, prasyaratnya dan kemudian mekanismenya, maka kita akan mendapatkan juga ilmu yang sangat mendalam, hikmah-hikmah yang dihamparkan Allah baik di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim maupun di jagat raya. Fata'alallahul malikul haq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakannya, mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Sahabat sekalian, sangat jelas ayat ini menceritakan kepada kita bahwa proses pewahyuan kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah proses bertambahnya ilmu beliau. Bahkan diajarkan kepada beliau untuk mengatakan waqur rabbi zidni ilma. Maka katakanlah, Tuhanku, tambahkan ilmu pengetahuan kepadaku. Sahabat sekalian, kalau kita melakukan proses ini, insya Allah kita juga akan mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan itu terus menerus. Dengan prasyarat yang awal tadi ya, 3 prasyarat yang awal, di mana yang pertama kita bersikaplah seperti orang yang ummi, yang belum berpengetahuan. Yang kedua, perbaiki akhlak kita, akhlakul karimah. Yang ketiga, sucikan dari hal-hal yang negatif. Ya, kalau itu diproses dengan baik, maka diri kita ini siap untuk menerima hikmah yang sangat mendalam, ya, luas dan mendalam yang diajarkan oleh Allah dimanapun kita berada atau kemanapun kita menghadap, kita senantiasa akan berhadapan dengan hikmah-hikmah yang diajarkan oleh Allah itu. Dan yang keempat, ya, sampai yang keenam, kita diajari mekanismenya. Banyaklah membaca Al-Quran, membaca karya-karya ulama, membaca ayat-ayat Allah yang ada di jagat raya, membaca dan membaca, bukan sekedar teks tetapi juga membaca peristiwa-peristiwa segala ciptaan itu. Dan kemudian dituliskan, diekspresikan, disampaikan, karena dengan cara itu maka kita ini akan belajar ya untuk mengingat kembali, mengekspresikan kembali, dan itu akan nancep di alam bawah sadar kita ya, sangat efektif. Sahabat sekalian, kalau itu kita lakukan, insya Allah kita akan mengalami proses semakin bertambah ilmu pengetahuan kita, dan mudah-mudahan itu akan menghantarkan kita di jalan Allah untuk terus mendekatkan diri kepadanya. Dan mudah-mudahan terus ya meningkat semakin baik kapanpun kita dipanggil Allah dalam kualitas terbaik kita, dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.